Bacaan pertama, pembacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Stefanus dibunuh, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar, lalu menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 40. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sabda Yesus pada hari ini mengungkapkan betapa mendalamnya misteri inkarnasi Allah menjadi manusia. Allah tidak ingin manusia terpisah daripadanya. Kejahatan dan dosa telah menciptakan jarak antara manusia dan Allah. Manusia bersembunyi dari Allah yang mencari dan memanggil. Dosa menjauhkan manusia dari kasih Allah. Allah datang ke dunia sebagai manusia untuk memperlihatkan seluruh hal ikhwal tentang misteri kealahannya, serentak memperlihatkan visi hidup yang benar kepada kita.
Allah datang ke dunia untuk merobohkan menara arogansi manusia yang demikian berhasrat untuk menjadi sama dengan Allah. Karena arogansi inilah yang menyebabkan bencana bagi kemanusiaan, yang menyebabkan banyak tragedi, pertikaian, dan perang. Yesus bersabda, "Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Sabda Yesus ini merupakan panggilan untuk masuk ke dalam keselamatan yang dianugerahkan Allah. Dan sebagai orang-orang Kristiani, kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk mengalami keselamatan. Panggilan keselamatan itu untuk menjadi manusia baru, yakni hidupnya dalam terang. Demikianlah mestinya kita sebagai murid-murid Kristus. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam terang. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami adalah orang-orang yang mencintai terang. Kami sadar bahwa betapa kami sering ditarik ke dalam kegelapan. Tariklah kami kembali bila kami lebih memilih kegelapan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.